Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasaqa dan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Baitul Haq Tintang Permai Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat yang nyata adalah petang hari ini kaki kita masih dilangkahkan ke masjid, bisa fardu berjamaah, masih mau tinggal diam bertolabul ilm. Ini nikmat karena ini orang-orang yang dipilih Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar Sahih Bukhari nomor urut 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir bermajelis di masjid dan melanjutkan bermajelis. Berarti orang-orang yang ada di masjid dan bermajelis seperti ini adalah orang-orang pilihan untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama. Wa kanat salatuhu wa masyu ila masjid wa idza qa'ada maghfirah. Langkah kakinya rahmat, duduknya ampunan dosa. Ini baru nikmat sebagian, belum nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, banyak, tidak mampu untuk dihitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat ke-18. Dan apabila kalian sudah menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka buat kita tuh sebaik-baiknya sebagai seorang hamba dan bersyukur. Dengan kita bersyukur maka nikmat ini Allah akan tampakkan. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Demikian Allah memaklumatkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat bagi. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abid dan sabar. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga nanti nikmat Allah ditambah lagi, yakni kita akan mendapat cintanya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan ini adalah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Rasul Muhammad SAW disuruh mengatakan kepada kita, hamba-hamba Allah ini, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam cara berakhlakul karimah, dalam cara bermuamalah, serta dalam hal menjaga ukhuwah, maka Allah janjikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya, Allah akan mencintainya. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Khotimahnya selesai. Hari ini tanggal berapa? 28. Sudah maghrib. 28 apa? Sya'ban. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan yang begitu istimewa dalam kalender Hijriah. Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 2079. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum syamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin fihi lailatul khair min alfi sahr man hurima khairaha qad hurima. Artinya qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikum syamahu, di dalamnya Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Dan semua hafal ini, dalilnya hafal semua ini, hafal luar kepala, saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi Ramadan ini punya tujuan untuk mencapai derajat tatakun. Dan kalau nanti bisa tercapai, maka kita akan mendapatkan janji Allah di surat 65 atau ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat 2-nya. Nanti ketika kita ada kesulitan, apapun itu, dibukakan Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang ketiganya, diberikan rezeki dari arah tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semua kebutuhan dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Ayat kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya dihapus. Dan ini memberikan kesempatan di bulan Ramadan. Sebagaimana umat terdahulu. Apa betul umat terdahulu puasa? Iya. Kalau yang HP-nya bisa Google, boleh coba diketik Matius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Gak tunggu yang sampai datang gereja ya. Ini kitab Injil di Bible. Coba aja yang punya Google sekarang dibuka aja. Matius. Matius itu nama orang ya, bukan singkatan mati tak diurus. Matius pasal 4 1 2 bunyinya begini. Maka Yesus dibawa ke bukit untuk diuji. Setelah dia berpuasa 1 bulan ditambah 10 hari. Seperti Nabi Musa, ketika diminta Allah ke Gunung Gangsir, gimana? Oh, Gunung Sinai. Saya khawatir pindah Nusantara ke Gunung Gangsir. Pas dipindah diangkat ke Gunung Sinai,
untuk menemui Allah dijanjikan 30 hari. Tapi ditambah 10 hari, jadi 40. Kenyataan yang terjadi yang di bawah, yang di kaki gunung Sinai malah membuat patung sapi betina dari emas. Karena katanya 30 hari kok tidak balik, padahal ditambah Allah 10 hari. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang dikenal Yesus dari itu berpuasa 1 bulan. Maka umat yang diperintahkan mau berpuasa 1 bulan, umat apa? Umat Islam. Berarti Yesus Islam. Menarik gereja gak percaya. Saudara-saudaraku, maka sebagaimana umat terdahulu betul ada di Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Lanjutan hadis tadi, tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabil jahim wa tughulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat. Setan dibelenggu. Sampai-sampai karena rahmat Ramadan itu begitu luar biasa sehingga dicurahkan ke muka bumi ini. Dan pintu neraka ditutup rapat. Ini betul-betul bukan kias, tapi ini hak. Dan penutupan pintu neraka ini sampai dalam hadis Rasul mengatakan, kalau saja dalam kubur orang-orang yang dolim dan orang-orang yang kafir itu bisa berbicara atau bisa meminta pada Allah, maka dia akan meminta setiap hari Ramadan. Kenapa? Karena siksa kubur berhenti. Dalam surat 40 Al-Ghafir ayat 46, An-naru yuradduna 'alaiha ghuduwan wa asya wa yawma taqumu sya'a adkhiruhu alla fir'auna ashdal azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang di dalam kuburnya sampai pada hari kiamat nanti. Maka ketika Allah mengatakan tughulu fi sayatin abwabul jahannam, ditutup pintu neraka, itu siksa kubur berhenti karena lubang yang menampakkan bara neraka dalam liang kubur itu ditutup. Jadi kalau boleh digambarkan ketika Rasul menggambarkan dalam hadis ini, mereka istirahat, lejar. Tidak ada siksa kubur. Kalaupun mereka boleh berbicara, kata Rasul, mereka akan mengatakan, ya Allah, tolong setiap hari Ramadan saja. Wa tughulu fi sayatin, setan dibelenggu. Ini hak. Jadi kalau sampai ada jamaah itu hak tidak puasa, mas gak poso. Iya, gimana kena kuda setan. Kata setan, nek ngomong saya enak bro. Kita tidak puasa itu tidak ada hubungan dengan setan. Berarti kita yang tidak makan dan minum karena Allah, nggak mau menahan hawa nafsu. Betul-betul Ramadan itu semua bentuk maksiat, semua bentuk kedoliman, kejahilan, kejahatan, kefasikan itu dari diri pribadi manusia, nggak ada hubungan dengan setan. Waktu walu fisayati, Allah betul-betul membelenggu setan. Lanjutan hadis, fihi lailatul khairu min alfi sahr. Man hurima khairaha khat hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai pahala 1000 bulan. Man hurima khairaha khat hurima. Maka apabila kalian tidak menemukan malam ini, kalian rugi pahala 1000 bulan. Dari mana Rasul mengatakan ini? Hujahnya ada di surat 97. Ada 5 ayat di sana. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matla'i fajr. Ayat satunya masdarnya muta'addi, lampau. Makanya karena didahului dengan fi sehingga malamnya masih bentuk lailatin, lampau. Jadi Allah turunkan Quran itu telah terjadi di masa lampau. Tapi ayat 2 sampai dengan ayat 5 ini semuanya mudhari'.
berulang setiap tahun. Maka tanazzalul malaikat wa ruhu fiha, turunnya malaikat itu di setiap malam qadar itu setiap tahun terjadi. Untuk apa? Min kulli mengatur semua urusan, terutama urusan qadar setiap hamba-hamba Allah. Makanya malam qadar itu tidak terjadi dalam satu saat. Jadi malam qadar itu tidak terjadi satu waktu, satu detik, satu saat, satu malam, bukan. Perhatikan Rasul mengatakan taharau asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Mencari malam qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fi lailatul witr, yang adanya di malam ganjil. Sehingga ketika dilakukan uji sains dengan mencoba untuk memancarkan sebuah cahaya, kemudian pada bola, yang bola ini diputar dengan 3 perputaran bumi, putar poros, putar eliminasi, dan putar dengan matahari, galaksi. Maka malam qadar itu region, tulisannya region. Jadi daerah per daerah dapatnya. Kalau satu kali saja malam qadar itu satu waktu, satu kali, satu saat, pas di sini itu Himalaya, ketintang itu di bawah sini. Nah kalau yang dapat cuma Himalaya, matu ketintang ini yang tiap hari poso, tiap hari terawih nggak dapat. Yang dapat karena Himalaya, yang dapat Yeti, manusia salju, itu yang dapat. Akan nggak adil. Maka malam qadar itu 10 hari terjadi. Cuman pancaran ini menjadikan kita menerimanya setiap region daerah itu di malam ganjil. Ini ketetapan yang luar biasa dengan perputaran bumi dan eliminasi galaksi matahari. Luar biasa Allah ciptakan alam ini. Sehingga kalau kita sampai 10 hari itu lengah, ya hilang. Jadi malam qadar itu terpancarkan. Kapan itu? Salamun hiya hatta matlail fajr. Yang Allah berikan itu maksudnya setelah tergelincir matahari, ba'da asar menjelang maghrib sampai syuruk, terbit matlail fajr, sampai fajar. Maka cukup panjang waktu yang diberikan, bukan detik menit satu tertentu, bukan. Semoga kita nanti di 10 hari terakhir dikaruniai umur yang berkah, kesehatan berkah, rezeki berkah, alam thayyibah, dijadikan kita optimal di dalam amal fardu, amal sunnah, dan amal-amal soleh yang lain, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk menerima malam qadar. Amin. Bukhari nomor hadis 37. Rasul bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Maka siapa yang nanti berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa dan kesalahannya ini dihapus. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, man hada a'damu indallah, dosa besar apa yang Allah ampuni, dosa kecil mana yang diampuni? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil atau yang besar? Yang besar atau yang besar? Kulluhu, kata Rasul, semuanya. Jadi puasa Ramadan dan sholat tarawih itu menghapus semua dosa, baik kecil maupun besar. Cuman untuk dosa besar, SKB, apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah untuk dosa besarnya ini, Rasul tegaskan pada para sahabat di Masjid Nabawi. Beliau menyampaikan surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha assa rabbukum bikafakum min sayyi'atikum yaqulu jannatan min tahtiha al-anhar. Jadi untuk dosa besar itu disertai tobat. Kalau yang kecil otomatis nol. Itu janji Allah di bulan Ramadan. Yang besar disertai tobat. Dan tobat itu diterima kalau 6 syarat ini terpenuhi. Yang pertama karena Allah. Yang kedua dia menyesali. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi. Yang keempat Rasul mengatakan taubatan lil abdi ila ru'mina ya ghargil.
Diterima tobat seorang hamba sebelum rohnya sampai kerongkongan. Selama roh kita belum sampai kerongkongan, tidak ada tobat yang tidak diterima Allah. Sebesar apapun dosanya, sehebat apapun, tidak ada yang tidak diampuni. Semua diampuni. Yang kelima, apabila menyangkut sesama, diselesaikan. Maka jangan sampai gak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah memberikan firman-Nya dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuqibuna ayaghfiru lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidakkah kamu ingin aku ampuni dosanya? Jadi Allah punya syarat. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, baru Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita bilang loroh gitu, kayak soalnya puro, alamat, tidak akan Allah ampuni dosa dan dosa. Karena kalimat Allah tegas, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan, berlapang dadalah kalian itu. Tidakkah kalian ingin mendapat ampunan dari aku Allah Rabbu? Maka maafkan kesalahan orang lain. Dan janji Allah, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, surga. Hak. Allah letakkan di Ali Imran 133 134. Wal jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu seluas langit dan bumi bagi yang bertakwa. Siapa itu? Di 134-nya di antaranya Allah katakan wal qaddiminal ghaidha wal afina anin nas. Diberikan pada orang yang mampu menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka ini kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Hadis yang ketiga yang saya bawakan di petang hari ini, Tirmidzi, nomor hadis 618. Walillahi uttaqu minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah telah memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Dari 3 hadis ini, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak yang An-Nasa'i 2009, yang Bukhari 37, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Tirmidzi nomor 18, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Tertepislah pernyataan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka tidak pernah datang dari Rasul Muhammad SAW dan tidak ada hadisnya. Yang ada adalah qad ja'akum Ramadan syahru itu bulan, syahrul mubarak. Jadi seluruh Ramadan itu rahmat. Hadis Bukhari 37, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka seluruh Ramadan dan seluruh puasa kita itu ampunan dosa. Yang ketiga, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Maka Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap hari, di setiap malam di bulan Ramadan. Lupa ada yang 10 pertama, itu begini, itu bukan hadis. 10 hari pertama, sok masjid Baitul Haq penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga pindah ke pelabuhan, terminal, bandara, stasiun, dan mana? Pelabuhan, serta tawaf di mall. Ya. Soalnya sudah akhir-akhir menjelang untuk mudik dan berlebaran. Itu fenomena. Jadi tolong pemahaman 10 pertama rahmat, ampunan gak ada. Karena kalau ilmu keliru, kita pun akan keliru dalam berniat amal ini dan akan keliru pemahaman, maka akan rugilah kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, maka Rasul pun menyampaikan untuk menentukan Idul Fitri dan menentukan Ramadan. Itu caranya bagaimana? Hadisnya Muslim, nomor hadis 1797 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Innamas syahru tis'un wa asir
Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu fa in guma alaikum faqdiru lahu. Maka apabila kalian tidak berpuasa, lihat hilal. Apabila tidak berhari raya atau berbuka, lihat hilal. Fa in guma alaikum faqdiru lahu. Manakala kalian tidak mampu melihat atau terhalang, gunakan hitungan. Jelas. Di negeri Konoha ya, dan negeri Wakanda. Yang Konoha itu nama presidennya Mulyono, kalau yang Wakanda itu Wowo ya. Negeri bukan Indonesia ya. Itu ada 3 grup besar di negeri itu. Ada 3 ormas besar. Grup A, grup B, grup C. Grup A ini yang paling tua, dia pakai metode hisab. Grup B yang lebih muda, Ru'yatul Hilal. Grup C, kadang rini, kadang rono. Nah itu di negeri Konoha. Di Indonesia enggak beda maksudnya. Nah, manakala sudah punya hujah masing-masing, sehingga berat untuk mau meninggalkan itu, sehingga nggak pernah bisa kompak. Ini sudah diprediksi Rasulullah Muhammad SAW akan terjadi seperti nanti di era-era seperti sekarang ini. Dibukukan Imam Muslim nomor hadis 1864 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, wa ya'muruna wa iqamatan au umara abarrakan afujar. Maka hendaknya kalian di dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha bersama-sama dengan pemimpinmu. Au umara abarrakan afujar. Baik pemimpinmu taat maupun tidak taat disuruh bareng. Maka atas hadis ini grup-grup tadi A, B, C dan lain sidang, namanya isbat. Berarti hadis ini dipenuhi, perintah Rasul dijalankan. Sayangnya keluar isbat misalnya, contoh, dengan demikian maka hari raya negeri Konoha ditetapkan hari Sabtu misalnya. Mestinya keluar itu Sabtu semua. Enggak, nanti keluar isbat itu. Aku pancet Ahad gitu, aku Jumat nanti. Malah tahun kemarin ada yang 5 hari sebelum Idul Fitri dia sudah sholat id duluan, katanya sudah interlokal sama Allah. Nah, itu negeri Konoha itu presidennya Mulyono. Dia opong. Mestinya malu dengan Sudan, Iran, Irak, Syria, Yaman, Saudi, itu negara sendiri-sendiri. Tapi tidak pernah terdengar sekalipun negara-negara itu Idul Fitrinya beda. Idul Adha semua bareng. Negeri Konoha lho sing dadi siji sak wadai. Cek angel ngomong bareng. Nanti kalau budale bareng mulie dhewe. Kalau budalnya dhewe mulie bareng. Kalaupun ini terjadi nanti seperti ini, bagaimana menghitung 10 hari terakhir? Lalu bagaimana nanti kalau sudah mendengar ada yang takbiran? Allah letakkan ini di surat 49 Hujurat di ayat 15. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Ini loh orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak punya keraguan. Jadi nanti kalau kita ada di grup A, ya sudah ikut grup A gitu. Ikut grup B, ikut grup B, grup C. Walaupun sudah mendengar takbir, sementara di grup yang kita ikuti belum, gak usah bingung. Dan tolong yang takbir gak usah mengolok-olok yang masih puasa. Mana kita takbir gak usah. Yang belum takbir juga gak usah ngomong turun gak usah. Pegang itu 4915. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartab. Itu yang Allah suka. Yang Allah benci yang begini. Mau puasa cari informasi. Mas, sing poso mulainya keri so. Itu grup C lo. Berangkat Selasa, melok sana. Mau dekat riaya tanya, lah sing riyo sih grup A.
Nanti dia sholatnya ikut ini belebes ini bedih. Iki ngono badi rong dina nek itu. Maka saudara-saudaraku, kalau nanti ada seperti itu, gak usah bingung. Perhatikan tadi Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. Penentuan waktu kapan boleh makan, kapan sudah tidak boleh lagi. Adanya di rawahu Abu Daud nomor hadis 1999. Perawi Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu. Wa idza sawmi fi syukur fa innahu surikum barakah. Wa idza adana bila lain amaku minas syukurikum hatta yakadahu tatahura. Dalam berpuasa itu sahurlah kalian, karena ada berkah di sana. Dan apabila sahur itu kalian mendengar adzan, maka jangan menghalangi sahur kalian. Wa atamakum minas syukurikum, selesaikan. Karena batas akhir adalah hakada hatta yatatahura. Nanti di langit itu ada garis putih ini. Sri. Itu batas akhir. Pada waktu saya masih menjadi reporter TVRI. Bahkan waktu itu saya belum Islam pula. Tapi saya ada dalam tim untuk masalah pengamatan ini. Kita coba kamera itu direkord mulai dari pukul 3:30 baru kita matikan 4:30, 1 jam. Untuk melihat yang dikatakan dalam hadis Abu Daud 199 bahwa langit itu ada keluar garis putih yang memudar. Sri. Ternyata iya. Kita coba itu di 3 tempat. Menjorok ke Kenjeran belum ada jembatan Suramadu waktu itu. Kelihatan. Sri. Di Bromo kelihatan. Di Tanjung Pondok kelihatan. Kalau di Tunjungan yang kelihatan kuliner. Ya. Nah, jadi itu harus di tempat terbuka. Garis itu keluar putih ini, street. Itu sekitar 3-4 menit nampak. Nah itu batas akhir. Cuman karena tidak bisanya gampang dilihat, karena banyak gedung bertingkat, belum lagi kabut, belum lagi lapisan ini, maka jumhur ulama mensepakati untuk kehati-hatian. Begitu adzan subuh berkumandang, berhenti. Tapi sesungguhnya kalau mengikuti hadis Rasul ini tadi Abu Daud 1999, itu setelah kita lakukan itu ternyata baru muncul 23 menit setelah adzan subuh umum. 23 menit itu baru keluar garis putihnya. Itu batas akhir. Makanya sahabat karena padang terbuka di Madinah terbuka, begitu muncul semua pada teriak imsak, imsak, imsak. Artinya berhenti dari makan dan minum. Negeri Konoha salah lagi mengartikan imsak. Imsak dibilang wassalatu wassalamu alaihi, dibilang imsak. Bukan, itu bukan imsak. Itu tarhim. Imsak itu berhenti karena batasnya selesai. Dan itu setelah adzan. Saya coba setelah saya masuk Islam dan sekarang saya ikut syutingnya itu habis adzan tuh saya masih makan minum dengan santai. Masa turun kon gak ngerti kalau wancan saya. Iya ta, melok sisan. Begitu mau hikomah, hati-hati, terus katen ini gitu. Memang betul seperti itu. Hak. Nah saudara-saudaraku, maka kalau jenengan pas sedang berbuka kita beradzan, kata Rasulullah, amaku min syukurikum, selesaikan. Tidak usah bingung. Jangan kalau selesaikan. Tapi jangan melayu mana nang pawon, cukup susu sama kok, melayu mana cukup kolak itu untuk belebes. Dia ngadain selesaikan. Dan hati-hati karena hanya di negeri ini sekitar 20 sampai 23 menit itu batas paling akhir. Nah, kemudian apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Kita diminta untuk mentadaburi, bukan sekedar baca, tapi mentadaburi, mengkaji Al-Qur'an. Kemudian disuruh mendirikan sholat malam. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 1818. Afdolu saum ba'da Ramadan saumi syahrul Muharram wa afdolu sholatu ba'da fardhu sholatul lail. Rasul mengatakan utamanya puasa setelah
Ramadan itu adalah puasa Muharram. Dan utamanya sholat setelah fardu adalah sholat malam. Dan bulan Ramadan dalam hadis Bukhari nomor 36 Rasul bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam." Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat malamnya, maka dosanya diampuni. Dan yang dimaksud Rasul adalah tarawih di Bukhari. Dan ini adanya hanya di bulan Ramadan. Tidak bisa loh diganti. Ya Allah, saya kemarin Ramadan repot. Ini sekarang saya bulan Syawal tak tarawih dewean, diguyu malaikat sih. Tidak bisa, tidak tarawih silang eman. Padahal tarawih ini memang sunnah. Tapi jangan lupa, fa'innahu sunatan li kulli fardu. Sunnah itu menyempurnakan fardu. Maka jangan diremehkan. Dan janji Allah melalui Rasulnya, siapa yang menghidupkan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini yang malam yang bisa dilakukan perbanyak di bulan Ramadan nanti adalah berinteraksi dengan Quran, sholatul lail. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wa musaddiqati aqridu qardan hasanah yudhafu lahum wa lahum ajrun karim. Perbanyak infak sedekah. Kenapa Rasul mintakan ini semua? Allah punya janji untuk bulan Ramadan, diletakkan di hadis Muslim nomor hadis 1945. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanah asru amsalihha bila sab'amiyan dikfin." Karena semua amal kebaikan satu macam aja punya anak cucu Adam ini disiapkan Allah tambahan 10 sampai 700. Maka sholat yang berjamaah 27, kalau sendirian berapa? 1, naik ke tompo. Berjamaah 27 ini ditambahkan lagi sama Allah 10 kali sampai 700. Infak pun juga demikian. Waman anfiku amwalihim bisadaqatan yudhafu sab'aniyah. Siapa yang infak 1 dinar ditukar oleh 700 dinar. Dan ini juga Allah janjikan diletakkan di surat Al-Baqarah. Ada di Al-Baqarah ayat 261. Bukti bahwa setiap 1 dinar itu ditukar Allah menjadi 700. Dan ini Allah katakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sibilatin mi'atu habbah. Ini janji Allah. Jadi 1 dinar itu bagaikan 1 butir keluar 7 tangkai, setiap tangkai 100. Nah kalau Ramadan ditambah lagi 10 kali sampai 700. Jadi kalau uang 100 rupiah koin, itu kalau hari biasa jadi 70.000. Nah kalau bulan Ramadan dikali 10 lagi berarti 700.000. Kalau dikasih 10, kalau kayak 700, 7 juta coba dihitung. 100 gitu. Itu mau nemu di parkiran di sana. Wiran di sana di motor. Lepas apa itu lah? Ya Allah minta tukar. Cari malaikat sehingga nemu kau tadi. Nah saudara, maka kita disuruh perbanyak itu karena dilipatkan. Dan cegah hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum yang disengaja. Belum saatnya berbuka. Panjang bahasa Indonesianya. Makan dan minum yang disengaja belum waktu berbuka. Kalau Jawanya pendek, mokel. Ini otomatis membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, nifas, haid. Itu membatalkan puasanya yang batal. Kemudian infus itu tidak batal kalau isinya obat. Tapi kalau infus itu isinya vitamin, mineral, gizi, protein, itu berdoa itu nggak makan lewat sini. Sementara kata sahur itu menahan tidak makan dan minum yang untuk stamina. Jadi kalau infus boleh, infus itu boleh, tapi obat ya. Tapi kalau infusnya itu dilihat apa ini? Vitamin, mineral, gizi, protein, bahasa poso. Itu sudah batal itu puasanya. Nah, donor darah nggak membatalkan. Kemudian hubungan suami istri di siang hari itu batal. Kafaratnya berat. 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Ya. Kemudian mengeluarkan sperma. Ambil ngelapo lu kosong-kosong ketemu sperma aneh-aneh. Maka saudara-saudaraku itu banyak hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan nanti ustaz-ustaz lainnya juga akan memberikan saat-saat ada ceramah-ceramah tarawih. Ya.
Itu yang bisa saya berikan di kesempatan petang hari ini. Udah masuk waktunya Isya dan saya punya janji amanah berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Materi ini yang saya sampaikan hari tadi mau nggak? Mau. Nanti minta ke Ustadz boleh. Ya, saya kirim ke beliau sudah bentuk PDF beserta Quran dan hadis. Ayo sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.